Cek 1. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, dan juga bagi keluarga yang berduka cita yang sudah hadir pada kesempatan ini, juga yang beribadah secara virtual di tempat masing-masing dalam pelayanan. Kami menyambut kiranya Tuhan memberkati dalam ibadah duka pada kesempatan ini, ibadah pelepasan almarhum Ibu Mayor Frederica Siagian de Pretes. Dan kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan kita sekalian. Acara dan renungan firman Tuhan sebentar akan dipimpin oleh Mayor Justinus UP, dan juga firman Tuhan oleh Letnan Kolonel Risma Manurung. Dan sebelumnya kami akan membacakan turut berduka cita yang pertama dari Komandan Teritorial, para opsi staf, serta karyawan dan karyawati KPT Bandung menyampaikan turut mendoakan dan menaruh simpati yang sedalam-dalamnya atas dinaikkannya kekemuliaan Bapa Surgawi almarhumah Mayor Frederica Siagian de Pretes pada hari Minggu 24 April 2022. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Salam dan doa Letnan Kolonel Kedrick Hills, Sekretaris Umum. Kemudian atas nama pemimpin pelayanan wanita teritorial dan opsir staf Departemen Pelayanan Wanita KPT Bandung menyampaikan turut mendoakan dan menaruh simpati yang sedalam-dalamnya atas dinaikkannya kekemuliaan Bapa Surgawi Mayor Frederica Siagian de Pretes pada hari Minggu 24 April 2022. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Salam dan doa Letnan Kolonel Lins Hills, Sekretaris Pelayanan Wanita Teritorial. Kemudian doa dan simpati, sampaikan kami mendoakan dan menaruh simpati yang sedalam-dalamnya atas dinaikkan kekemuliaan Bapa Surgawi Mayor Frederica Siagian de Pretes di Bandung. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bandung 24 April. Salam dan doa Letnan Kolonel Risma Uli Manurung, Sekretaris Bidang Personil. Kemudian dari doa dan simpati dari Sekretaris Bidang Program Opsir Staf serta karyawan KPT Bandung mendoakan dan menaruh simpati yang sedalam-dalamnya atas dinaikkan kemuliaan Bapa Surgawi almarhum Mayor Frederica Siagian de Pretes. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbagailah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus 5 ayat 1. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bandung 24 April 2022. Salam dan doa Sekretaris Bidang Program Letnan Kolonel Albert D. Sarimin. Kemudian dari Komandan Divisi
BPWD dan Officer Staff serta karyawan, karyawati Kantor Pusat Divisi Jawa Bali Semarang. Mengucapkan simpati dan doa kami atas dinaikannya kekemuliaan Bapa di surga, hambanya yang setia, Mayor Nyonya Frederika Siagian de Freitas. Pada hari Minggu 24 April 2022 pukul 15.20 di RSU Bungsu Bandung. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Semarang 25 April 2022. Kasih dan doa Komandan Divisi Jawa Bali Letnan Kolonel Wayan Widianwadi. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua ucapan turut berduka cita, juga semua karangan bunga yang sudah disampaikan. Kami tidak dapat menyebut satu persatu, juga melalui WA, baik di divisi, di distrik, dan setiap WA. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Mayor Justinus UB. Tuhan memberkati. Saudara sekalian dan keluarga yang berduka cita, keluarga besar Siagian de Freitas. Hari ini kita menyaksikan kebesaran pekerjaan Allah yang berkenan menaikkan kekemuliaan hambanya yang setia, Mayor Frederika Siagian de Freitas, di Rumah Sakit Bungsu Bandung pada jam 15.20, tutup usia 89 tahun. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, dan bahwa orang yang percaya, hambanya yang setia, telah bersama dengan Bapa di surga di dalam kemuliaan. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan pujian penyembahan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Lalu Ibu Mayor Wilna UP akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan dibiarkannya ku sendiri, sebab Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita mengulangi pujian ini. Allah peduli. Banyak perkara
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berjalan sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami memuji kebesaran kasih dan kuasa-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan orang tua kami, hamba-Mu yang setia, almarhumah Mayor Frederika Siagian de Vretes. Sungguh waktu Tuhan adalah yang terbaik. Di usia 89 tahun Engkau berkenan memanggil dia kembali pulang ke hadirat-Mu. Kami percaya bahwa saat ini dia telah berjumpa dengan Tuhan yang dikasihinya, dengan Tuhan yang dilayaninya sepanjang umur hidupnya. Kami berdoa bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Tentu tidak mudah di dalam duka cita ini. Tapi seperti pujian yang kami naikkan, mereka tidak berjalan sendiri. Mereka tidak sendirian dalam duka cita ini. Karena Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan selalu menyertai mereka. Kami berdoa bagi kedua hamba-Mu yang memimpin dan menyampaikan firman di dalam ibadah pelepasan ini. Tuhan pun memberkati mereka, mengurapi mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga sungguh mereka boleh menjadi berkat, menjadi penghiburan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa bagi tim musik, tim multimedia yang mendukung keseluruhan ibadah ini, Tuhan pun memberkati. Bahkan kami semua yang sudah hadir, kami bersama-sama berbagi duka di dalam ibadah ini. Kami percaya kehadiran kami satu dengan yang lain akan menghiburkan, akan menguatkan, akan meyakinkan bahwa di dalam duka ini keluarga tidak sendirian. Ada orang-orang yang mengasihi Oma, ada orang-orang yang mengasihi keluarga yang boleh turut hadir bersama-sama di dalam ibadah ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau tabiskan keseluruhan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah menurut kehendak dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sidang duka yang dikasihi Tuhan, almarhumah 8 bersaudara. Dan saat ini ada bersama dengan kita adik kandung dari almarhumah Oma Josephine. Ada di samping peti jenazah ini, dan beberapa keluarga datang dari Jogja, dari Jakarta. Oleh karena mereka mengasihi almarhumah. Dan para pemimpin kami di kantor pusat Bandung berkenan hadir dalam ibadah pelepasan ini. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 307. Ke rumah tempat yang senang.
ke rumah tempat yang senang. Di sana tak ada lagi perang, dan tak ada susah dan duka. Ke sana aku rindulah, sabar dalam kesusahanmu, sabar, Tuhan selalu sertamu, sabar, sabar, Tuhan menguatkanmu. Dan bila jiwaku lelah, dikala hidupku susah, ku rindu rumah Bapa terang. Di sana aku bersenang, sabar dalam kesusahanmu, sabar, Tuhan selalu sertamu, Sabar, sabar, Tuhan menguatkanmu. Ayat yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di rumah Bapa yang kudus, di sana ada penebus. Itulah kerinduanku, di sana ada rajaku. Setelah kita menyanyi ayat yang keempat, lalu kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup almarhumah Ibu Mayor Frederica Siagian de Vretes, akan dibacakan oleh Mayor Murgiati Yudi. Di dalam dunia yang fana, bekerja dengan setia, walaupun berat kerjamu, tersedialah upahmu. Sabar dalam kesusahanmu, sabar, Tuhan selalu sertamu, sabar, sabar, Tuhan menguatkanmu. Riwayat hidup almarhumah Mayor Frederica Siagian de Vretes. Mayor Frederica Siagian de Vretes, beliau dilahirkan di Purworejo pada tanggal 11 Mei 1933. Menikah dengan almarhum Mayor Wismark B. Siagian pada tanggal 12 Desember 1977 di Korps Jakarta I yang dipimpin oleh almarhum Kolonel E.C. Marion. Anak-anak tiri beliau adalah 1. Jonathan Willy, 2. Peter Otto, 3. Ani Berta, 4. Dorce Mulana. Beliau masuk Pusdiklat pada tanggal 9 September 1954 dan diutus sebagai Opsir Bala Keselamatan pada tanggal 26 Juni 1955 dengan nama angkatan Penangkap Jiwa. Tahun 1955 1955. Penempatan beliau adalah sebagai berikut. Pusdiklat Jakarta 26 Juni 1955. Korps 2 Bandung 21 Juni 1956. Korps 1 Surabaya 27 Juni 1957. KPT Bandung Bagian Perdagangan dan Keuangan 1 Juni 1959. Bagian Keuangan KPT Bandung 1 Agustus 1960. Kasir KPT Bandung 1 Januari 1961. Bagian Akunting KPT Bandung 29 Agustus 1963. Lalu mengikuti ICO 21 Maret 1966. Kemudian beliau memasuki masa purna bakti tanggal 30 Juni 1966. Kemudian kembali melayani Korps 1 Bandung 9 Januari 1969, penempatan di Singapura 8 Mei 1970. Kembali ke Indonesia 18 Januari 1978. Kemudian kepangkatan.
Letnan 26 Juni 1956, Kapten 1 Oktober 1959, Mayor 20 Mei 1971. Demikian kami sampaikan, kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, akan menghiburkan anak-anak, anak mantu dan cucu, serta keluarga besar Siagian De Vetres yang ditinggalkan. Salam dan doa, Cedric Hills, Letnan Kolonel, Sekretaris Umum. Riwayat hidup ini akan kami serahkan kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sidang duka yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan ibadah ini dengan menyanyi nyanyian nomor 381. Setelah kita menyanyi ayat yang pertama, lalu kami memberikan kesempatan kesaksian ataupun pujian dari keluarga atau kenangan terhadap almarhumah Mayor Frederica De Vetres Siagian, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Lisa Morena De Vetres. Setelah kita menyanyi ayat yang pertama, lalu Ibu Lisa Morena De Vetres akan menyampaikan kesaksian. Nyanyilah hal cinta Yesus, pujilah kebaikannya. Dalam rumah Bapa Kudus, tempat kita tersedia. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan, maka hari kebenaran. Dengan nama Tante Teta. Tante Teta ini adalah kakak dari papa kami. Tante Teta adalah salah satu malaikat yang Tuhan kasih kepada kami pada saat papa kami diambil Tuhan tahun 1990. Kami tahu Tante Teta selalu mendoakan kami, menyebut nama kami berempat dan juga mama kami saat itu. Beliau adalah orang yang sangat bersahaja. Kenangan dengan Tante Teta ini ada beberapa yang saya ingat tiba-tiba, yaitu pada waktu adik saya mau menikah. Adik saya mau menikah, ada banyak sekali, kalau keluarga kan ribut segala macam, ya ada hal-hal dalam internal keluarga. Tapi pada waktu saya tanya Tante Teta, pada saat itu kita tidur siang, saya tanya, Tante, ini bagaimana? Satu yang Tante bilang, buat Tante, pernikahan itu diberkati di gereja, dan itu cukup. Bukan masalah pakaian adat, bukan masalah apapun juga, tapi diberkati di gereja itu sudah selesai. Buat Tante, Tante sudah bersyukur. Yang kedua, saya alami pada waktu saya mulai bekerja, kita pernah sering datang waktu itu ke Bandung, kumpul, saya selalu lihat dia punya ledger, memang dia orang accounting. Dia punya buku besar. Buku besar itu catatannya rapi sekali. Nomor 1 dia selalu tulis persepuluhan. Dia ajarin ke kami, dia bilang, Tuhan itu selalu nomor 1. Letakkan Tuhan nomor 1. Kamu punya pendapatan, taruh aja semua persepuluhan. Tuhan akan penuhi sisanya. Saya sampai sekarang nggak bisa lakukan itu, tapi dengan yang Tante perbuat, itu luar biasa.
Kemudian sekali-sekali kalau dia datang ke Jakarta, kami bercerita, bercanda, tante juga suka kelakarnya dia ya, bercanda dia selalu bilang gini, sudah Jo, ada Tuhan Yesus. Dari situ saya lihat betapa dia setia sama Tuhan. Ya. Kita menjadi tua itu pasti, saya, Bapak, Ibu semua, kita tua pasti. Sakit, pasti ada kemungkinan kita sakit. Kemudian mulai lupa-lupa, pasti ada. Tapi menjadi tua dan tetap setia sama Tuhan Yesus, itu yang saya lihat dari Tante Teta. Terakhir itu waktu kami membersihkan pavilion, ada yang cerita kalau Tante Teta sebelumnya jatuh. Dia kalau pergi ke gereja selalu terlambat. Pada waktu Bapak Pendeta sudah bicara, dia baru masuk atau mungkin sudah mau selesai dia baru datang. Tapi pada waktu dengar itu, saya cuma lihat kalau bukan gerakan Roh Kudus yang bawa Tante untuk datang masuk ke gereja, jadi bukan pribadi Tante sendiri, itu kuasa Allah yang dorong dia. Tuhan melihat kesetiaannya dia. Dia tetap datang ke gereja, apapun itu. Saya dan adik-adik saya sangat bersyukur bahwa Tante ini adalah malaikat dan bagian terbaik dalam hidup kami. Ya, kemarin sempat pada waktu diinfokan akan masuk ICU, terus terang kita juga kaget sekali. Kritis dan harus masuk ICU karena bungsu peralatannya tidak lengkap. ICU itu momok berat karena kami sebelumnya mengalami ICU orang tua kami. Jadi cuma bisa berdoa bahwa kami pernah minta tidak ada satu keluarga kami yang masuk lagi di ICU. Dan ternyata benar Tante tidak sampai ke masuk ICU. Tuhan sudah selamatkan Tante Teta. Sudah ambil pulang. Kalau saya ambil satu ayat buat Tante Teta, saya cuma pikir bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik. Ada ayat yang katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Dan saya percaya bahwa kemarin adalah hari yang Tuhan jadikan. Tuhan ambil, Tuhan angkat, Tuhan naik. Bawa Tante naik ke kemuliaan Bapa di sorga. Karena rumahnya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Kalau ada air mata, ada kesedihan, karena mungkin terpisah secara jasmani ya. Dan kami pun tidak tega lihat Tante juga sakit. Tapi kami percaya kemarin sakit penyakit atau apapun juga sudah Tuhan angkat semuanya, sudah hilang semuanya. Kami percaya bahwa Tante sudah damai. Kesempatan yang baik ini atas nama Tante Vin sebagai adik dari Tante Teta, atas nama keluarga, anak-anak dari Tante Teta, keluarga Siagian, cucu-cucu semuanya, kami mengucapkan selamat jalan buat Tante Teta. Sampai kita bertemu lagi di Yerusalem yang baru. Dan untuk Gereja Balak Keselamatan, untuk Senjarawi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah merawat Tante yang sudah bertahun-tahun ada di tempat ini. Kami tahu mungkin ada kata-kata, ada perbuatan yang tidak berkenan, kami mohon dimaafkan. Tapi kami percaya tindakan iman, tindakan kasih yang Bapak, Ibu berikan kepada Tante kami sepanjang beliau ada di Senjarawi, kiranya Tuhan saja yang membalas semuanya itu. Terima kasih sekali lagi untuk acara pelepasan dan nanti mengantar sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Lisa Morena de Freitas, mewakili keluarga, telah menyampaikan kesaksian atau kenangan bersama dengan almarhumah Mayor Frederica de Freitas Siagian. Setelah kita menyanyikan ayat yang kedua, bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemimpin Gereja Balak Keselamatan, Komandan Teritorial,
Cornelius Saktampai bersama dengan Ibu berkenan hadir dalam ibadah pelepasan ini. Maka pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan untuk memberikan kata-kata penguatan pada keluarga besar Siagian de Freitas setelah kita menyanyikan ayatnya yang kedua. Di jalan dunia ini sering ada kesusahan, namun setelah perang di sini hilanglah semua dosa. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan matahari kebenaran. Haleluya. Sukacita dan kehormatan yang Kolonel Widi dan saya alami pada saat ini bukanlah karena kami pemimpin, tetapi kesempatan untuk melepaskan dan menyaksikan serta mendengarkan kemurahan dan kebesaran Allah yang dinyatakan melalui hamba-hambanya yang setia. Dan secara khusus pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah pelepasan bagi hambanya yang setia, Mayor Frederica Siagian de Freitas. Saya ingin menyampaikan, meskipun tadi sudah dibaca, atas nama pimpinan dan pribadi kami suami istri dan keluarga, lagi ingin menyampaikan rasa simpati yang dalam atas kehilangan yang dialami oleh keluarga, baik adik, anak-anak, mantu, cucu, dalam konteks keluarga besar Siagian de Freitas. Kami sampaikan rasa simpati yang sangat dalam. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama adalah tentu kepada keluarga yang terwakili di sini, yang telah mempersembahkan satu karunia kehidupan yang melayani Allah dengan setia puluhan tahun. Kalau berpensiun tahun 1980, itu bukan akhir dari kontribusi beliau. Beliau telah mempersembahkan pelayanan kepada Allah Bapa di surga melalui Gereja Balak Selamatan sampai dengan akhir kehidupannya. Dan itu merupakan kekayaan dan warisan yang ditinggalkan bagi kita sekalian. Saya sangat yakin tidak ada satupun di antara kita pada hari ini, khususnya bagi seluruh opsir, yang mungkin bisa sempat mengatakan saya pernah melayani bersama dengan beliau di masa aktif. Karena beliau sudah berpensiun 42 tahun. Dan kebanyakan kita rasanya belum ada yang melayani lebih dari 42 tahun. Tetapi sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan beliau yang telah dipersembahkan bagi Tuhan. Saya ingin sampaikan terima kasih banyak kepada Sekretaris Bidang Personel yang ketika melaporkan kemarin berita duka ini, saya mengatakan tolong diurus dengan baik, mengetahui keluarga cukup jauh dari tempat sini, saya mengatakan tolong diurus dengan baik, sebaik-baiknya, dan terima kasih telah melakukan koordinasi sedemikian rupa sehingga kita bisa berbangga, kita bisa melepaskan hamba Allah yang setia ini sebagai sebuah kebersamaan dan kesatuan serta soliditas para opsir Balak Selamatan. Saya sangat apresiasi. Terima kasih untuk semua opsir yang telah melayani hambanya ini dalam masa pensiunnya, khususnya selama di Senjarawi. Dari opsir pemimpin satu ke opsir pemimpin berikutnya, saya percaya telah dipakai oleh Tuhan untuk menolong hambanya yang setia ini. Seperti saya menyinggung tadi, saya tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengatakan saya pernah melayani dengan hamba Tuhan ini. Tetapi secara aktif tentunya. Tetapi saya ingin mengatakan betapa saya diberkati dan terinspirasi oleh beliau. Sejak saya belum menjadi opsir Balak Selamatan, saya telah berjumpa dan mengenal beliau di Kota Bandung.
Dan waktu itu beliau masih sedemikian segar dan selalu aktif. Dan satu hal yang saya perhatikan, beliau sangat berminat melihat orang-orang muda mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Meskipun beliau tidak pernah melayani sebagai sekretaris orang muda dan sebagainya, tapi saya merasakan itu. Setiap kali berjumpa, entah bagaimana, beliau tahu dari mana minat saya mau jadi opsir, dan setelah jadi opsir, setiap kali jumpa, bahkan sebelum kami dinas keluar kota berapa minggu yang lalu, pertemuan terakhir di depan pintu rumah beliau, selalu beliau berbicara bahasa Inggris kepada saya. Dari saya terpatah-patah bahasa Inggrisnya dulu, sampai dengan sekarang sudah agak lebih bagus, begitu belum juga bagus, beliau tiap ketemu pasti saja bicara bahasa Inggris. Dan dengan logat bahasa Inggris Singapura, Malaysia. Dan itu mengagumkan saya tidak tahu kenapa. Tetapi itu mendorong saya, apakah beliau pikir ini sepertinya orang Cina dari mana begitu, beliau ketemu di Singapura atau di Malaysia, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, sangat memberanikan, sangat mendorong. Saya masih ingat di awal-awal ketika beliau kalau menyapa saya berbicara dalam bahasa Inggris, saya berpikir kalau ibu yang sudah pensiun ini bisa konsisten di dalam berbahasa Inggris, saya mesti usahakan juga sebisa mungkin, paling tidak bercakap-cakap lah begitu. Yang berikutnya saudara sekalian, sering dalam percakapan beliau bertanya tentang bagaimana keuangan bala keselamatan. Saya tahu karena pengalaman beliau di accounting, di keuangan kantor pusat teritorial itu sedemikian melekat di hatinya, ingin memastikan agar pendanaan misi teritori dan misi bala keselamatan itu tetap berkesinambungan. Secara keseluruhan, saya melihat sukacita melayani Tuhan melekat pada hambanya ini. Dan untuk itu, saya secara pribadi sangat-sangat berterima kasih. Doa kami secara menyeluruh opsir-opsir bala keselamatan di Indonesia, kiranya keluarga yang ditinggalkan akan tetap mengalami kasih karunia Allah, dilimpahkan dengan penghiburan dari hari ke hari, dan ketika mengenang malaikat ini seperti yang disaksikan tadi, hati Bapak Ibu sekalian akan terus diberanikan. Bagi kita opsir bala keselamatan, mari kita tetap setia sebagaimana hambanya yang telah setia melayani, meletakkan pedang peperangan sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan menolong dan menghiburkan keluarga secara khusus. Haleluya. Terima kasih untuk Komandan Teritorial Cornelius Saktampai yang telah menyampaikan kata-kata penguatan bagi keluarga dan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan menyanyi nyanyian nomor 370. Sementara kita menyanyikan pujian ini, kita diberikan kehormatan memberikan persembahan diakonia dalam ibadah pelepasan ini. Ada satu negeri yang terang untuk semua orang, dan seterusnya. Ada satu negeri yang terang untuk semua orang, mereka yang telah menang hidup dengan senang, hidup dengan senang. Bagi saya dan bagi kau juga ada surga yang aman dan bahagia, yang aman dan bahagia. Kita akan melihat Yesus dalam kemuliaannya
dan puji juru penebus sampai selamanya, sampai selamanya. Bagi saya dan bagi kau juga ada surga yang aman dan bahagia, yang aman dan bahagia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ketiga kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Dan setelah kor dari pujian ini atau nyanyian ini, maka kami mohon kesediaan Letnan Kolonel Albert Sarimin, Sekretaris Bidang Program Teritori, akan memimpin doa syafaat, berdoa khusus bagi keluarga dan persembahan diakonia dan kita semua yang hadir, bahkan ibadah pemakaman yang akan dilaksanakan pada setelah ibadah ini. Marilah mengikutku, hidup bagi Dia, Ia memberi kesenangan dan juga sentosa, dan juga sentosa bagi bagi kau juga ada surga yang aman dan bahagia, yang aman dan bahagia. Mari kita berdoa. Dipuji dan diagungkan Engkau, ya Allah, Allah yang kami panggil melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami puji sebab kebesaran-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami orang-orang percaya, khususnya pada saat ini, ketika kami akan melepaskan almarhumah Mayor Frederica Siagian de Vretes dari Gereja Bala Keselamatan Korops 3 Bandung ke tempat pemakaman, maka Engkau telah mengingatkan kami, seorang sosok hamba Tuhan yang setia. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berterima kasih untuk kesetiaannya, untuk teladan iman yang Ia tinggalkan, baik bagi keluarga yang saat ini sedang berduka maupun kami semua. Terlebih ya Bapa, kesetiaannya menjalani panggilan sebagai seorang opsir bala keselamatan hingga ia meletakkan pedang peperangan pada hari kemarin. Kami percaya sudah banyak jiwa yang diberkati dan dimenangkan melalui pelayanan dari almarhumah. Maka biarlah kami semua ya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang masih diperkenankan Tuhan untuk melanjutkan perjalanan pelayanan ini, maka Engkau akan mendorong kami untuk terus melayani dengan lebih baik lagi. Demikian juga bagi keluarga yang berduka cita, teladan iman yang telah ia tinggalkan, dan sebagaimana kesaksian yang telah disampaikan bahwa almarhumah adalah seorang malaikat bagi keluarga, maka biarlah itu tetap terwariskan dalam kehidupan keluarga, sehingga mereka semua boleh saling memberkati satu dengan yang lain karena ada Allah bersama-sama dengan mereka. Kami juga berterima kasih untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Maka kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui persembahan ini, beban duka yang saat ini sedang ditanggung akan diringankan, walaupun kami tahu persembahan ini tidak seberapa. Tapi biarlah mereka yang telah memberikan persembahannya diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan perjalanan untuk
pemakaman dari tempat ini, kiranya Engkau memberkati perjalanan tersebut, sehingga boleh tiba di tempat tujuan dengan keadaan selamat kami semua, dan kami boleh menyaksikan kembali kebesaran Tuhan atas kehidupan kami orang-orang percaya. Bapa, sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh keluarga yang berduka cita, keluarga Siagian de Vretes. Kiranya Engkau akan memberikan kekuatan dalam hidup mereka, dan biarlah melalui peristiwa ini, mereka akan memiliki komitmen lebih bersungguh-sungguh lagi setia kepada Tuhan dalam kepengikutan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan menyambut firman-Mu. Biarlah Engkau akan memberkati hati kami semua, sehingga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu akan dipakai oleh Tuhan dan akan diurapi. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Silahkan duduk. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali kami bertemu dengan almarhumah, baik ketika masih dia berada di rumah, maupun dipindahkan setelah mengalami jatuh. Dia selalu bercerita bagaimana pelayanannya di kantor pusat, di Singapura. Bahkan dia selalu mengatakan kepada saya, sudah lama tiba di tempat ini. Saya mengatakan, saya memang tinggal di Bandung. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu Mayor Janudin Dambaru, pemimpin LKSLU Senjarawi ini menelpon saya bahwa dia telah dipanggil oleh Tuhan. Saya juga kaget oleh karena pada waktu saya mengunjungi di kamar, ibu ini menurut saya masih agak lama hidupnya. Karena dia semangat bercerita dengan saya. Pada waktu malam-malam saya berkunjung ke tempat di kamarnya, saya kirim langsung ke Ibu Mayor Sapteno kondisi dari ibu. Dia mengatakan kepada saya, terima kasih Mayor sudah mengunjungi saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Namun terpujilah nama Tuhan. Almarhumah Bu Mayor Frederica Siagian de Vretes telah menjadi berkat bagi keluarga dan siapapun yang telah pernah mengenal almarhumah. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan. Yesus baik, baik buat saya, baik buat keluarga Siagian de Vretes, baik untuk kita semua. Lalu Letnan Kolonel Rismauli Manurung, Sekretaris Bidang Personil, akan menyampaikan doa untuk firman Tuhan dan sekaligus akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat berjalan sendiri. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik-baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat berjalan
Berbicara Tuhan kepada kami melalui perenungan yang akan kami dengar saat ini. Biarlah kami menghidupi firman ini dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan di saat kami mengalami hal-hal yang sulit kami pikirkan dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini saya mengambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Penghiburan abadi. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, kami ada beberapa kali berjumpa dengan almarhumah di Senjarawi. Dan seperti yang sudah disampaikan Komandan Teritorial tadi dan juga Mayor Justinus UP, di saat kita berjumpa dengan beliau, maka selalu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Belanda, apalagi akhir-akhir ini ya. Saya kalau bertemu dengan beliau, saya suka melihat Mayor Justinus UP. Karena kadang-kadang apa yang disampaikan ada yang diulang-ulang, tetapi puji Tuhan dia masih mengingat gitu ya. Saya waktu datang beliau sampaikan begini, "Yuk menurung ya." Padahal cuma suara saya yang didengar. Dan puji Tuhan selama hidup beliau, ya saya tidak pernah juga bersama-sama dengan beliau pelayanan karena saya masuk opsir, beliau sudah pensiun. Jadi memang cukup lama beliau menjalani dan menikmati masa pensiunnya. Tapi satu sukacita bagi saya setiap berjumpa ibu ini. Suaranya yang merdu, lalu selalu memberikan motivasi yang baik. Mungkin rekan-rekan opsir yang mengenal beliau juga, kalau kita melihat setiap waktu kita lihat rapi gitu ya. Mulai dari cara berpakaian, cara bersisir rambut, pokoknya rapi. Itu yang selalu saya ingat. Dan waktu beliau jatuh, Mayor Justinus UP sampaikan bahwa beliau jatuh, maka kami sempat mengunjungi di rumah karena sudah pulang dari rumah sakit. Kami sampaikan, "Ibu, kami datang berkunjung loh Ibu, ini salam dari Bapak Ibu Komandan Teritorial." "Oh, istimewa sekali saya," begitu. Lalu kami bercerita dan kami berdoa kami pulang. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan seperti itu. Dan pada bulan Maret yang lalu, terakhir saya ada ke Senjarawi karena ada urusan dengan Mayor Wilna, lalu Mayor Justinus UP, kita sampaikan, "Kamulah yang pergi lihat Ibu ke ruangan." Nah, ada hal-hal yang selalu membuat kita bersukacita saat bertemu ibu ini. Itu yang saya kenal, itu yang saya ingat. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, hari ini merupakan hari terakhir bagi keluarga dan kita semua bersama-sama dengan almarhumah. Karena setelah ini kita akan mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tentu ada di antara kita yang mendengar kematian beliau kaget, tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Kenapa? Kita terkejut karena mungkin kita tidak tahu kapan beliau mengalami sakit. Tetapi ada juga yang biasa-biasa saja karena memang beliau sudah mengalami sakit.
Nah, almarhumah Ibu Mayor Fredrika Siagian de Pretes adalah seorang yang khusus dan istimewa. Betapa tidak, sepanjang perjalanan kehidupannya melayani Tuhan secara penuh waktu. Bagi saya ini adalah satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada almarhumah. Tuhan telah mengatur segala sesuatu dengan sangat sempurna. Tuhan sudah mengatur kapan seseorang lahir ke dalam dunia, berapa lama kita akan menjalani hidup di dunia ini, dan kapan kita akan mengakhirinya. Allah mengaturnya dengan begitu sempurna perjalanan setiap orang. Dan semua yang sempurna itu diaturnya dalam satu misteri. Misteri adalah rahasia. Sebagai manusia ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kita mengetahuinya. Namun ada banyak hal yang merupakan misteri yang tidak seorang pun mengetahuinya. Kematian adalah salah satu contoh misteri yang tidak pernah bisa dipahami oleh manusia. Semua kemajuan yang dicapai oleh manusia tidak pernah mampu untuk memecahkan misteri kehidupan manusia. Jadi sesungguhnya kita menjalani kehidupan ini ada di antara dua situasi. Situasi yang dapat kita ketahui, hal-hal yang kita pahami, kita mengerti yang sudah terjadi, dan hal-hal misteri yang rahasia, yang tidak kita ketahui, yang kita tidak mengerti, yang tidak atau belum dapat kita pahami. Pembacaan Alkitab hari ini yang sudah kita bacakan, jika dibaca secara keseluruhan maka bagian Alkitab tersebut menceritakan tentang penghiburan abadi dalam situasi yang sulit yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun di tengah-tengah situasi sulit dan berat itu, Tuhan Yesus memberi jaminan kepastian pemeliharaannya dan penghiburan abadi kepada setiap manusia. Banyak manusia dalam ketidakpastian dan selalu bertanya, benarkah Yesus akan datang kembali dan memberi penghiburan abadi seperti yang dijanjikannya? Dalam pembacaan firman Tuhan, Paulus menyampaikan bahwa Allah mengaruniakan penghiburan yang abadi, penghiburan tanpa batas. Allah memberi pengharapan kepada kita supaya kita mampu menjalani kehidupan ini. Paulus menyampaikan bahwa Allah menguatkan hati kita. Allah menguatkan hati manusia yang rapuh. Allah menguatkan hati manusia yang sedih karena duka cita. Allah menguatkan hati kita ketika kematian terjadi. Bapak Ibu, sidang perkabungan yang diberkati Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya Allah menguatkan hati mereka. Dengan hati yang tegar dan sabar menghadapi apa yang sedang terjadi, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Almarhumah Mayor Fredrika Siagian de Pretes dinaikkan ke kemuliaan adalah sebagai orang pilihan Allah. Kematian mengakhiri seluruh perjalanan hidup manusia di dunia ini. Tetapi kematian juga mengawali keselamatan kekal yang disediakan Tuhan bagi manusia. Dan di sanalah, di surga yang mulia akan menerima mahkota kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Marilah kita menghargai nafas kehidupan ini dan kesempatan berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Almarhumah telah mengabdikan diri dalam pelayanan Tuhan selama hidupnya. Beliau memberi teladan hidup yang baik dalam pelayanannya, memberi teladan yang hidup dalam keluarganya, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan baginya. Hidup memang tidak abadi. Seperti bunga yang pagi mekar dan sore menjadi layu dan lisut. Jangan kita sia-siakan hidup yang dianugerahkan Tuhan bagi kita.
Mari kita pakai hidup ini untuk melayani Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik selama dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Tuhan memberi pengharapan kekal bagi yang setia. Mari kita jalani hidup ini dengan mengingat kematian. Dan jangan lupa, ingatlah pencipta kita. Ingatlah bahwa hidup ini hanya pinjaman, hanya sementara. Mari kita perlakukan hidup ini dengan bijaksana. Karena kita tidak pernah tahu kapan masa itu akan datang kepada kita. Segala yang terjadi dalam hidup ini tidak terjadi begitu saja. Semuanya ada dalam otoritas dan kehendak Tuhan. Allah memiliki otoritas untuk mengatur hal-hal yang paling kecil, bahkan hal-hal yang kita nilai tidak berharga sekalipun. Kenyataan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sama sekali tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Kita sudah tidak lagi mendengar kesaksian-kesaksian atau nyanyian-nyanyian atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh almarhumah. Tetapi percayalah bahwa melalui kesaksian hidupnya telah memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Sekalipun hidup kita masih penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Namun kita yakini bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita sekalian. Almarhumah Ibu Mayor Frederica Siagian de Pretes sudah senang. Ia sudah tidak lagi memikirkan kondisi-kondisi rutin yang dihadapinya tiap hari. Dia tidak bergumul lagi dengan sakitnya. Dia sudah tidak lagi takut dan khawatir. Karena almarhumah telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kiranya keluarga besar yang ditinggalkan dikuatkan oleh Tuhan. Kiranya kita semua yang hadir di sini juga dikuatkan oleh Tuhan melalui jaminan yang diberikan firman-Nya kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan bisa menyaksikan betapa Tuhan begitu maha besar, maha agung. Bahkan di dalam kematian orang-orang percaya, Tuhan menunjukkan kemuliaan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya di dalam duka yang terjadi dan dialami oleh kaum keluarga, mengingatkan kepada setiap kami, biarlah selama hidup ini, kami mempergunakan hidup kami, memberkati banyak orang, dan memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika saat ini kami yang masih hidup ini, dalam perjalanan hidup kami banyak kali menyusahkan orang lain. Tuhan ampuni kami, dan kami mau menggunakan waktu-waktu itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga pada waktu tiba saatnya, Tuhan memanggil kami. Kami boleh mendengar, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kuatkan hati kami dan hiburkan kaum keluarga yang berduka cita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan nyanyian 438. Penghormatan terakhir dan juga akan dilakukan penutupan peti jenazah. Sementara kita menyanyikan pujian atau nyanyian 438.
maka kami memberikan kesempatan kepada Ibu Yosefin, Profesor Dr. Siagian, keluarga Mayor Sapteno, keluarga Bapak Jeffrey, kakak beradik, untuk memberikan penghormatan kepada almarhumah. Sementara kita menyanyikan nyanyian 438 ayat yang pertama. Dan sesudah itu kami berikan juga kesempatan bagi para pemimpin kami, para opsir, akan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah Mayor Federica Siagian de Vretes. Kita nyanyi nyanyian nomor 438. Tuhan besertamu selamanya, pimpin hidupmu di dunia dengan rahmat-Nya yang mulia, sampai kita bertemu pula, sampai bertemu di rumah Bapaku, sampai bertemu. Moga Tuhan selalu sertamu. Tuhan besertamu selamanya, lindungi dari bahaya, memberi mana dari surga, sampai kita bertemu pula, sampai bertemu di rumah Bapaku, sampai bertemu. Moga Tuhan selalu sertamu. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, setelah ayat yang ketiga kita nyanyikan, kami berikan kesempatan kepada Komandan Teritorial bersama dengan Ibu, para sekretaris bidang, dan para opsir yang hadir. Dan mungkin juga ada jemaat yang memberikan penghormatan yang terakhir buat almarhumah. Sementara kita menyanyikan nyanyian 438 ayatnya yang ketiga. Diberikan kesempatan bagi kita. Tuhan besertamu selamanya, hingga meninggalkan dunia. Terangkan jalanmu ke surga, sampai kita bertemu pula, sampai bertemu di rumah Bapaku, sampai bertemu. Moga Tuhan selalu sertamu. Karena masih berjalan, kita ulangi nyanyian 438 ini ayat yang pertama. Lalu para opsir dan juga jemaat yang hadir yang ingin memberikan penghormatan yang terakhir buat almarhumah diberikan kesempatan. Ayat yang pertama. Tuhan besertamu selamanya, pimpin hidupmu di dunia dengan rahmat-Nya yang mulia,
Ya, sampai kita bertemu pula, sampai bertemu di rumah Bapaku, sampai bertemu. Moga Tuhan selalu Saya mohon kesediaan para opsir untuk mengambil tutup peti jenazah. Dan setelah peti jenazah ini akan ditutup, maka keempat hamba Tuhan atau opsir juga akan meletakkan bendera triwarna, akan diletakkan di atas peti jenazah almarhumah Mayor Frederica Siagian de Freitas. Atas nama opsir urusan anak opsir dan opsir pensiun, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua yang hadir dalam ibadah pelepasan ini. Dan kami sampaikan ibadah pemakaman akan dipimpin oleh opsir pemimpin Korps 3 Bandung, Mayor Handoko, di tempat pemakaman Pandu.
4 orang ofisir akan memegang bendera triwarna ini. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, saya mohon pada kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memberikan penghormatan kepada almarhumah Mayor Frederica Siagian de Vretes. Kita akan memberikan penghormatan salut haleluya 3 kali. Dan setelah itu kita tetap tinggal berdiri. Kita akan menerima doa penutup dan doa berkat. Salut! Haleluya! 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 Tetap tinggal berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sebab ibadah pelepasan dapat berjalan dengan pimpinan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk perjalanan ke makam sehingga acara juga di sana nanti tetap dapat berjalan dengan baik dan pertolongan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara untuk menerima janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Tuhan memberkati.